Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam kesempatan yang sangat baik ini, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan amal soleh kita benar-benar menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bicara banyak tentang persoalan-persoalan yang sedikit banyak menyinggung masalah keseharian kita. Masalah keseharian kita itu tentang apa? Tentu saja tentang hal yang setiap hari hampir selalu kita temukan. Ya, bagaimana kita menggunakan waktu kita atau waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita manfaatkan. Nah, hari ini kita bicara lebih lanjut. Banyak orang yang disebut sebagai orang yang rugi terkait dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang justru akan mengakibatkan dirinya lebih jauh dari Allah. Itulah yang disebut dengan sebutan, dengan julukan atau predikat orang-orang yang merugi, minal khawasirin. Dalam surat Al-Asr disebut dengan lafi khusr, orang-orang itu ada di dalam kerugian. Nah, ternyata orang-orang yang rugi itu tidak hanya pribadi-pribadi, tetapi ada kelompok-kelompok yang rugi sebagai akibat dari tindakan mereka yang berseberangan dengan aturan-aturan Allah. Sehingga muncul istilah yang dalam bahasa politik itu sangat serem. Artinya reduksi dari pengertiannya itu lalu mengakibatkan orang menjadi ketakutan, karena seperti menjadi momok atau monster yang menakutkan. Apa sebutan itu? Sebutan itu yang dikenal dengan hizbus syaitan, yang selalu saya sampaikan dengan bahasa sederhana. Hizbus syaitan itu siapa, Pak? Hizbus syaitan itu terjemahan bebasnya mungkin yang lebih tepat adalah komunitas pro kejahatan, pro keburukan, pro ketidakadilan, pro kemaksiatan, yang tentu saja anti kebenaran, anti kebaikan, anti kebajikan, anti kesalehan. Nah, orang-orang itu masuk dalam kelompok yang disebut dengan hizbus syaitan. Nah, kata hizbus syaitan itu seringkali dilawan katakan dengan kata hizbullah. Dan di dalam kajian tafsir memang kajian tentang hizbullah dan hizbus syaitan itu luas sekali. Tetapi dalam kesempatan-kesempatan tertentu kemudian direduksi, sehingga terjemahannya disebut dengan partai setan. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan orang bisa seperti kebakaran jenggot, karena kata partai itu seringkali dikaitkan dengan persoalan politik kontemporer yang merujuk pada kelompok-kelompok tertentu yang tidak memakai simbol-simbol tertentu, yang simbol itu berdekatan dengan istilah-istilah syariat Islam. Sehingga kalau ada sebuah partai itu punya simbol-simbol yang berdekatan dengan prinsip syariat, disebut Hizbullah. Yang tidak pakai simbol-simbol yang berdekatan dengan si prinsip syariat atau istilah-istilah syar'i disebut sebagai hizbus syaitan. Nah, ini menurut saya adalah sebutan yang kurang tepat karena konteksnya itu berbeda. Ya, meminjam istilah yang disebutkan oleh Arkun di dalam tafsir transitorisnya itu dikatakan bahwa cara berpikir seperti itu perlu dikoreksi. Dan kalau kita meminjam istilah yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dengan teori double movement-nya, itu disebut sebagai penafsiran yang tidak kontekstual. Nah, bahasa sederhananya orang pan papai, karena tidak terkait dengan asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran yang berkata atau menceritakan tentang hizbus syaitan dan hizbullah itu. Karena hizbullah itu adalah kelompok-kelompok atau komunitas
pro kebenaran yang datang dari Allah, sementara yang melawan itu disebut hizbus syaitan. Iblis itu bagian dari hizbus syaitan, sementara para malaikat itu bagian dari hizbullah. Nah, orang-orang yang betul-betul pro terhadap syariat Islam dalam arti yang substantif itu disebut hizbullah, yang anti atau melawan prinsip-prinsip syariat dalam arti substantif itu bisa disebut hizbus syaitan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja kita tidak ingin diri kita itu masuk dalam komunitas yang disebut dengan hizbus syaitan itu. Apalagi kalau kita bicara tentang masyarakat kita, bangsa kita, yang kali ini menurut para pengamat terus-menerus terperosok dalam gambaran-gambaran yang dalam kata-kata yang agak keras itu menuju sesuatu yang kurang baik, kurang ideal. Tetapi gambaran-gambaran yang bodoh yang meracuni pikiran kita itu kita coba untuk kita singkirkan dulu. Nah, pengenalan tentang kelompok yang disebut syaitan melalui ceramah-ceramah, melalui kartun, melalui film-film yang pendek dan informasi-informasi yang tidak akurat, itu bisa mempersempit pengertian syaitan itu, yang membuat kita itu menjadi orang-orang yang terkena gejala paranoid, takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, cuma begini, banyak orang itu yang mendasarkan sesuatu itu pada mitos dan sulit untuk dibawa pada logos. Artinya apa? Orang itu melihat sesuatu hanya karena ada sesuatu yang digambarkan sebagai sesuatu yang buruk tanpa bukti-bukti yang meyakinkan, lalu disimpulkan bahwa itu buruk. Sebaliknya juga mitos-mitos tentang kebaikan itu juga menjadi sesuatu yang berubah, gitu. Bahkan diyakini oleh orang menjadi sesuatu yang benar meskipun belum dibuktikan dengan pembuktian yang akurat. Ya, kita nggak usah bicara tentang hal-hal yang sensitif di dalam masalah ini, tetapi banyak hal yang kita yakini yang sebenarnya belum kita buktikan dengan pembuktian-pembuktian yang benar. Demikian juga seringkali kita tidak meyakini sesuatu padahal sudah ada pembuktian-pembuktian yang meyakinkan. Nah, ada keterangan-keterangan di dalam tulisan yang saya baca. Salah satu hal yang harus kita perjuangkan di dalam hidup ini adalah membangun kesalehan. Dan kita harus bermusuhan terhadap sesuatu yang menghambat kesalehan. Nah, kenapa kita harus bermusuhan dengan sesuatu yang menghambat kesalehan? Karena kalau kita tidak melawan atau tidak berhadapan untuk menghambat sesuatu yang bisa menghambat kesalehan kita, bahkan pada suatu saat kita akan menjadi sahabat dari ketidaksalehan itu, dan kemudian kesalehan yang mau kita bangun itu terhambat untuk kita dapatkan karena kita sudah bersahabat dengan sesuatu yang sebenarnya harus kita musuhi. Kita gambarkan di dalam hidup kita. Kita ini selalu berhadapan dengan realitas yang tidak ideal. Realitas yang tidak ideal itu kan seharusnya menjadi musuh kita yang harus kita jauhi. Tetapi realitas itu kemudian mendekati kita dan bahkan kita biarkan terus mendekat. Sehingga selama-lama kita bersahabat dengan realitas yang tidak ideal itu. Contohnya apa? Nah, yang kemarin saya coba untuk saya sampaikan, sekarang ini ada realitas ketidakjujuran, yang ketika realitas ketidakjujuran itu masih kita musuhi, kita tidak terjebak di dalam ketidakjujuran. Tetapi begitu kita itu bersahabat dengan realitas itu, lalu kita tiba-tiba menikmati ketidakjujuran yang sementara ini dilakukan oleh orang lain, lalu tiba-tiba masuk dalam pikiran kita, dan bawah sadar kita mengatakan, ternyata enak juga tidak jujur itu. Karena apa? Di saat saya jujur, saya tidak dapat apa-apa. Tetapi begitu saya tidak jujur, saya dapat banyak hal. Padahal Allah sudah menyatakan dengan bahasa yang jelas,
Inna syaitana lakum aduun. Bahkan ada kata-kata la aduun lakum. Bahkan ada yang tegas lagi aduun mubin. Ini kan warning, peringatan. Allah sudah dari awal mengingatkan, awas, setan itu ada dan kamu akan menjadi sesuatu yang oleh setan dipermainkan. Dan kalau kamu menjadi permainan setan dan menjadi bagian dari permainan itu, kamu akan menjadi bagian dari kelompok mereka. Dan itulah yang disebut hizbus syaitan atau kelompok setan atau kelompok yang pro terhadap kejahatan yang ditawarkan oleh setan. Jadi manusia pun pada akhirnya akan menjadi syaitan. Makanya dikatakan bahwa syaitan itu minal jinnati wan nas. Ada kelompok yang berasal dari jin, tetapi juga ada yang dari kelompok manusia. Seringkali orang kan tumbuh dengan pengertian-pengertian yang seringkali muncul di masyarakat. Ada yang namanya hantu, sesuatu yang menakutkan. Ada setan, itu hantu. Atau kita anggap bahwa setan itu hanya jin. Bahwa jin itu punya karakter setan, iya. Karena diwakili oleh iblis memunculkan perilaku yang tidak baik. Manusia pun juga sangat mungkin punya karakter setan, karena setan itu digambarkan oleh para ulama sebagai sesuatu yang mengajak diri kita untuk berbuat tidak baik. Disinilah kemudian kita harus sadar bahwa setan itu bukan makhluk tertentu yang harus kita katakan itulah setan. Nah, ketika kita itu berhadapan dengan realitas yang buruk, kita harus jadi orang yang mengerti bahwa ada setan di situ. Nah, saya sampai mengatakan begini, setan itu bukan makhluk tertentu, tetapi kekuatan jahat yang bisa melekat pada pribadi manusia dan pada pribadi jin, yang kemudian menjadikan jin dan manusia itu menjadi sekelompok makhluk Allah yang menggoda orang untuk masuk ke dalam keburukan demi keburukan. Itu setan. Nah, disinilah kemudian saya tegaskan kembali. Ketika Allah menyatakan inna syaitana lakum aduun, perlu kita pahami lagi. Kita harus bisa melawan kekuatan jahat dan memperlakukan semua kejahatan itu sebagai sesuatu yang harus kita musuhi, dan kemudian memposisikan diri kita sebagai musuh yang harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan jahat yang bisa membisikkan kejahatan pada diri kita. Dan anggaplah setan itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita dan pada saatnya akan terus merongrong diri kita untuk menjadi orang yang pro atau mendukung segala macam keburukan. Dan pada saatnya kita harus mengatakan tidak, say no to Satan, katakan tidak pada setan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kembali bicara tentang sesuatu yang kita kenal dengan hizbus syaitan. Nah, dalam kesempatan pengajian yang saya berikan, saya mengatakan begini, meskipun Allah itu telah mengambil kesaksian kepada manusia tentang rububiyahnya, sifat rububiyahnya saat mereka masih berada di alam ruh, dan mengatakan bala syahidnya. Bala syahidnya itu adalah pernyataan manusia, iya kami menyaksikan, namun di dalam realitas kehidupan kita masih kita temukan kelompok manusia yang selalu mengingkari Allah. Pada akhirnya mereka senantiasa mengingkari kebenaran yang telah dibawa oleh para rasul, para nabi, sehingga setiap risalah yang diserukan oleh para rasul Allah selalu saja mereka dustakan. Bahkan mereka dengan sengaja menjadikan diri mereka sebagai front penentang setiap kebenaran yang dibawa oleh para rasul Allah, termasuk di dalamnya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini realitas. Idealnya manusia itu dengan pernyataan bala syahidna itu menjadi pro kebaikan dan bahkan menjadi front yang mendukung setiap kebenaran yang dibawa oleh Allah, dibawakan oleh Allah, diberikan oleh Allah, disampaikan Allah melalui para Rasulullah yang memang membawa kebenaran itu untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi sekali lagi, kalau kita itu umat Muhammad, mestinya kita ini pro
terhadap dakwah Rasulullah dan pada saatnya menjadi penerus perjuangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenyataannya kan tidak begitu. Ada orang-orang yang sengaja menghambat dakwah Islam itu dengan berbagai macam cara. Dan peristiwa-peristiwa penentangan terhadap kegiatan dakwah Islam itu selalu akan terjadi kapanpun dan dimanapun. Jumlahnya bisa sedikit, bisa banyak, tetapi kualitasnya itu akan semakin terasa meningkat karena mereka itu adalah orang-orang yang didukung oleh kekuatan-kekuatan jahat yang mungkin saja jumlahnya dan kekuatannya jauh lebih besar daripada orang-orang yang pro terhadap kebaikan. Jadi kekuatan-kekuatan yang baik itu bisa jadi menjadi terlemahkan oleh kekuatan-kekuatan yang buruk. Mufsidunnya itu lebih besar dan lebih kokoh daripada muslihun. Orang-orang yang merusak itu lebih banyak dan lebih kuat daripada orang-orang yang berbuat kebaikan atau melakukan perbaikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita itu sudah bisa memetakan, ternyata manusia itu secara ekstrim terbagi menjadi dua kelompok, dua golongan yang terus bermusuhan sepanjang sejarah peradaban manusia. Sebagian mereka ada yang sangat tunduk dan patuh kepada seruan dan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Mereka meyakini kebenaran ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh para rasul, bahkan tampil sebagai pembela kebenaran dan berjuang dengan segala pengorbanan untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah di persada dunia ini. Mereka itulah yang disebut Hizbullah, partai Allah. Hizbullah, partai Allah atau kelompok pro kebenaran, yang oleh Al-Quran memang disebut sebagai sebutan yang indah. Dan sebagian yang lain ada yang menjadi kelompok pendukung dan pembela kebatilan, pembela kekufuran, pembela kemungkaran, serta menjadi penghalang dan menentang ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Allah melalui para rasulnya. Itulah yang dinamakan Hizbus Syaitan. Nah, pertanyaannya yang sering muncul, di mana kelompok munafik? Kelompok munafik itu sebenarnya adalah pro keburukan, cuma berpura-pura pro kebaikan. Dia itu adalah Hizbus Syaitan, tapi pura-pura menjadi Hizbullah. Jadi hatinya itu sebenarnya pro keburukan, tampilannya seperti pro kebenaran. Jadi tampilannya Hizbullah, tapi sebenarnya dia itu adalah Hizbus Syaitan. Itu orang-orang munafik, dan itu lebih berbahaya. Kelompok orang munafik itu lebih berbahaya. Karena apa? Orang-orang munafik itu selalu akan mencitrakan dirinya sebagai Hizbullah, kelompok pro kebenaran, padahal dirinya adalah kelompok pro keburukan, pro kejahatan, pro kemaksiatan. Dan di dunia ini akan selalu ada. Dan orang-orang munafik itu karakteristiknya sama saja dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau orang itu kembali kepada apa yang disabdakan Rasulullah, ya ada indikator orang munafik itu yang oleh Rasulullah disebut dia selalu berbohong, pembohong. Nah, ini yang pertama. Kalau diberi amanah, ya dia hianat. Kalau berjanji selalu diingkari. Dan bahkan ada tambahan lagi itu, kalau bertengkar curang. Artinya apa? Dalam berkompetisi dia tidak akan berkompetisi dengan kompetisi yang benar. Dia bahkan melahirkan konkurensi namanya. Melahirkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memenangkan pertarungan dengan cara apapun, termasuk dengan cara yang curang. Nah, dalam sepak bola ada sepak bola gajah, sepak bola pura-pura sepak bola, tetapi sesungguhnya sepak bola yang sudah diatur skornya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya pro terhadap keburukan, sehingga sepak bola pun dipermainkan. Nah, bahkan saya pernah mendengar pernyataan dari seorang pemain sepak bola yang berjumpa dengan saya, sepak bola kita itu nggak akan maju Pak Musim. Karena apa? Di dalam dunia sepak bola itu banyak aktor yang bermain untuk hanya mengambil keuntungan dari setiap permainan yang seharusnya mereka mainkan dengan penuh kejujuran. Dan dalam pertandingan apapun bisa jadi itu dimainkan, sehingga perjudian itu ada di mana-mana dengan cara yang bermacam-macam. Nah, mari kita coba untuk mengamati beberapa firman Allah untuk membuat kita semakin yakin adanya Hizbus Syaitan dan Hizbullah ini.
Saya sebut sebagai sampel saja. Pertama surat An-Nahl ayat 36. Di dalam ayat itu Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghuta faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan apa yang diserukan ini. Allah menyatakan kami karena ada keterlibatan makhluk yang dilibatkan Allah untuk mengutus para Rasul. Di situ minimal ada malaikat. Apa seruan para Rasul itu? Sembahlah Allah saja. Semuanya tauhid. Dan jauhnya tauhid. Artinya ada sesembahan yang membuat kita itu masuk dalam jebakan syirik. Karena ada tauhid itu sesuatu yang dipertuhankan seperti Tuhan yang sebenarnya. Yang dalam istilah bahasa Arab disebut kullu ma'ubida siyallah. Semua yang disembah selain Allah. Maka dikatakan di dalam ayat ini, maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul Allah. Ini yang disebut di dalam surat An-Nahl ayat 36. Ya, maaf. Ayat ini kalau nanti kita baca tafsirnya memang indah sekali. Tapi dalam kesempatan pagi ini saya tidak akan memperluas cakupannya dalam kajian tafsir yang sangat luas itu. Kemudian ada ayat lagi yang di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, "Istakhwada 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallahi ulaika hizbus syaitani ala inna hizbas syaitani humul khasirun." Setan itu telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa untuk mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Hizbus syaitan itu seperti itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Lalu ada ayat yang terakhir yang saya jadikan sampel, yaitu surat Mujadilah ayat 22 dikatakan di dalam ayat itu, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri iwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba wa abna'u. Mereka itu dikatakan abahum wa abna'hum wa ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana. Jadi kalau tegasannya dikatakan ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hisbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, dikatakan kamu tidak akan mendapati sesuatu kami yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka itu orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan di dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Mereka itulah golongan Allah atau Hizbullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, golongan Allah itu golongan yang beruntung. Jadi kalau ada golongan yang merugi namanya Hizbus Syaitan, ada golongan yang beruntung namanya Hizbullah. Itu ditegaskan oleh Allah dan keduanya tidak akan bercampur, tidak akan bermitra. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, nah, kita bisa ambil kesimpulan yang sederhana. Kita bisa menyimpulkan bahwa Hizbus Syaitan itu terus berada di dalam kerugian karena kesesatan dan kebatilan mereka. Tetapi kalau kita bicara Hizbullah itu sebaliknya. Kelompok yang akan mendapat keberuntungan karena mereka berada dalam petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan terus memperjuangkan kebenaran, sementara Hizbus Syaitan
akan memperjuangkan kebatilan. Nah sekarang kita lihat, ada nggak kelompok yang seperti itu? Nah kalau ada, kita katakan aja secara umum, kelompok pro kebenaran yang selalu memperjuangkan kebenaran itu namanya Hizbullah, yang sebaliknya yang pro kebatilan dan memperjuangkan kebatilan itu yang namanya Hizb Syaitan. Ini kan kita menjadi enak, kita menjadi nyaman ketika mendefinisikan, dan kita tidak menuduh kelompok tertentu, tetapi kita mencoba membuat kriteria. Pokoknya kelompok pro kebatilan itulah Hizbul Syaitan, kelompok pro kebenaran itulah Hizbullah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana langkah-langkah Hizbul Syaitan itu yang bisa kita lihat sepak terjangnya. Dikatakan di dalam kajian tafsir yang saya baca, Hizbul Syaitan itu adalah kelompok yang tidak akan pernah tinggal diam untuk mewujudkan keinginan-keinginan dan impian-impian mereka. Mereka senantiasa melangkah untuk menghimpun manusia-manusia yang bisa dipengaruhi untuk melakukan tindakan yang searah dengan visi mereka. Dan saya memetakan di sini yang pertama-tama, yang utama yang dilakukan oleh Hizbul Syaitan adalah upaya untuk mengeluarkan manusia dari nurullah, cahaya Allah, dan nilai-nilai keimanan. Artinya apa dalam bahasa sederhana? Dalam bahasa yang sangat sederhana, Hizbul Syaitan itu akan selalu berusaha dengan seoptimal mungkin mengarahkan orang-orang yang mereka jadikan sebagai objek harapannya itu untuk keluar dari nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah. Kemudian mereka akan mencoba melakukan tazyin untuk menghiasi sesuatu atau membangun image bahwa kemaksiatan itu adalah sesuatu yang harus dipandang baik. Keburukan itu ditampilkan sebagai sesuatu yang bagus dan indah. Mereka akan berusaha membangun secara positif kepada manusia bahwa kemaksiatan itu merupakan sebuah keindahan. Melakukan kemungkaran itu sebagai sesuatu yang terkait dengan kebaikan. Dan meyakinkan kepada orang lain bahwa taat kepada Allah itu menyulitkan, menyeramkan, membuat kita tidak nyaman. Dan di antara image yang dibangun itu antara lain, jangan pro syariat. Pro syariat itu nanti akan mengakibatkan Anda menjadi teroris. Lihat mereka itu. Tapi ketika Anda anti syariat, Anda akan menjadi masyarakat, menjadi kelompok masyarakat yang egaliter, orang-orang yang tenang, orang-orang yang toleran. Dan pada saatnya kita akan terjebak untuk mengikuti keinginan-keinginan mereka, dan pada saatnya kita akan bisa melakukan apa yang mereka lakukan itu, dan kita mengidentifikasi dengan mereka karena kita menikmati apa yang menjadi perilaku mereka. Kemudian yang ketiga, itu taswis, membisikkan kejahatan dan membangun keraguan dalam hati manusia. Nah, dikatakan di dalam bahasa sederhana, Hizbul Syaitan itu selalu menyampaikan kepada semua orang bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak sesuai dengan realitas, itu tidak kontekstual. Saatnya kita tinggalkan. Sudah kuno, tidak fleksibel, kering. Dan istilah-istilah itu menjadi sesuatu yang didengar itu sangat enak. Karena apa? Dicitrakan sebagai sesuatu yang sudah tidak laku. Bisikan kepada semua orang bahwa kita harus membangun kembali sesuatu yang baru, yang tidak sama dengan sesuatu yang pernah dibangun oleh para rasul. Itu karena apa yang sudah mereka bangun itu jauh lebih bagus daripada apa yang telah dibangun oleh para rasul itu. Jadi misalnya ada pernyataan, jangan pernah bermimpi untuk bersyariat di dalam berpolitik, berkegiatan ekonomi, berkegiatan pendidikan, berkegiatan budaya. Karena apa? Dengan pro syariat kita menjadi semakin rusak. Kenapa? Sudah tidak kontekstual. Sehingga orang menjadi ragu untuk bersyariat. Nah, ini yang namanya wiswas, bisikan-bisikan halus. Mereka melakukan tindakan itu terus-menerus. Nah, ketika kita itu tahu bahwa ada kegiatan taswis, kegiatan untuk membisikkan keburukan kepada setiap orang, ada kegiatan tazyin, membangun citra positif terhadap kemaksiatan seolah-olah itu adalah sesuatu yang baik, dan pada saatnya ada upaya keras untuk mengeluarkan diri kita dari kebaikan kepada keburukan. Tidak minal dulumat ilan nur, tapi minal dulumat minan nur ilan dulumat. Minal dulumatnya itu sebenarnya adalah kekuatan buruk untuk dibawa ke kebaikan, itu tindakan Hizbullah.
Nah, hizbus syaitan itu sebalik yang melakukan tindakan untuk mengeluarkan kita dari kebaikan menjadi pro pada keburukan. Setelah kita jadi baik, dikeluarkan untuk menjadi buruk. Nah, minal nulumat inan nur itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Hizbullah. Nah, minan nur kalau nulumat itu tindakan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Hizbus syaitan. Nah, kelompok itu ada enggak? Kelompok yang selalu membangun citra yang baik itu tidak baik, yang buruk itu justru baik, kemudian terus membisikkan kepada orang agar pro keburukan, dan pada saatnya punya upaya untuk mengeluarkan diri kita menjadi orang-orang yang pro keburukan. Ada enggak? Kalau ada, berarti hizbus syaitan itu sampai hari ini masih ada. Nah, karakteristik hizbus syaitan itu yang pertama dikatakan selalu lupa kepada Allah, sulit untuk ingat kepada Allah, selalu mengekor pada hawa nafsu, artinya apa? Menuruti kemauan hawa nafsu, selalu menjauhi pesan-pesan moral Al-Quran misalnya, dan selalu dikuasai oleh kekuatan setan, kekuatan buruk, dan membawa mereka menjadi seorang yang selalu pro kepada kekuatan setan, dan bahkan ya, bisa loyal kepada musuh-musuh Allah, karena musuh Allah itu dianggap sebagai teman-teman yang perlu ditemani. Dan pada saatnya, maaf, inilah sesuatu yang pada saatnya akan membuat kita semakin terpuruk. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi jelaslah simpulan pentingnya. Jangan pernah kita menjadi kelompok yang pro keburukan dan anti kebenaran. Karena kelompok pro keburukan itulah hizbus syaitan yang harus kita jauhi dan harus kita coba untuk selalu tidak melekat pada diri kita. Sementara pro kebenaran itu harus menjadi bagian dari keinginan kita, dan pada saatnya kita harus menjadi hizbullah yang selalu pro kebenaran. Dan sekali lagi, untuk menjadi orang yang masuk dalam kelompok hizbullah itu sulit ya, bukan main, karena musuhnya banyak. Sementara menjadi hizbus syaitan itu menjadi sangat mudah karena musuhnya itu sedikit dan temannya banyak. Karena apa? Setan akan selalu menemani orang-orang yang mengikuti langkah-langkah mereka, dan selalu akan mengganggu orang-orang yang memusuhi mereka, sehingga orang-orang yang pro kebenaran selalu akan diusik, diganggu, dihalang-halangi. Dan sebaliknya, kelompok-kelompok yang pro kemaksiatan, pro ketidakbenaran, pro keburukan akan dibantu oleh setan-setan itu untuk meraih apa yang dicita-citakan, dan mereka akan menikmati hidup di dunia karena apa? Dibantu oleh kekuatan setan yang luar biasa untuk membuat mereka nyaman, dan pada saatnya punya banyak teman dan membantu dirinya untuk selalu menikmati kehidupan dunia. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekali lagi, kalau saya kutip sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 257, ini adalah sekedar untuk membuat simpulan kita menjadi sesuatu yang nyaman untuk kita pahami. Ada sebuah firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 257 terkait bagaimana orang itu menjadi loyal kepada musuh-musuh Allah dan menikmati loyalitasnya, itu dengan kata-kata Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, Allah itu menjadi pelindung orang-orang yang beriman dan selalu akan mencoba untuk mendorong orang-orang yang beriman keluar dari kegelapan pada cahaya yang terang benderang. Jadi Allah itu mendorong, mengajak orang-orang yang beriman melalui walinya, melalui orang-orang yang pro terhadap kebenaran, untuk membuat orang-orang yang pro kebenaran itu keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi orang-orang yang pro terhadap kebaikan, dari keterpurukan menjadi ketercerahan. Sementara itu, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Orang-orang kafir itu punya pelindung, bukan waliullah, tapi awliya'uhum at-taghut. Wali-wali mereka itu adalah taghut. Pelindung-pelindungan mereka itu taghut. Taghut itu apa? Kullu ma ubida Allah. Semua yang disembah selain Allah, yaitu setan-setan itu, yang pada saatnya akan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, dari kebenaran menjadi ketidakbenaran, dari kebaikan menjadi masuk dalam keburukan. Dan ditetapkan di sisi Allah, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, pada akhirnya hum fiha khalidun, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya.
Nah, ayat ini menutup pemahaman kita bahwa selalu ada orang yang akan mengajak diri kita kepada keburukan. Itulah Hizbus Syaitan. Dan sedikit orang yang mungkin pada saatnya menjadi powerless yang akan mengajak kita kepada kebaikan dan bahkan kemudian mencoba mengeluarkan kita dari ketidakbaikan menjadi orang yang pro kebaikan, dan jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang yang selalu mengajak kita kepada keburukan itu sangat sedikit. Dan secara kualitatif mungkin saja orang-orang yang pro kebaikan itu akan tertindas karena tidak didukung oleh sistem dan budaya yang bisa membuat mereka nyaman untuk berdakwah dalam rangka untuk melahirkan kebenaran demi kebenaran. Sementara sekali lagi Hizbus Syaitan itu terdukung oleh sebuah sistem yang kuat dan budaya yang melekat pada diri mereka dan orang-orang sekelilingnya, sehingga mereka merasa nyaman untuk mengajak orang lain menuju kepada keburukan demi keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah apa yang bisa saya sampaikan mengenai Hizbus Syaitan dan Hizbullah. Semoga kita bisa bertahan, bersikap istiqomah menjadi orang-orang yang disebut Hizbullah, golongan yang pro kebenaran, komunitas pro kebenaran sepanjang kehidupan kita. Sementara jangan sampai kita masuk dalam perangkap Hizbus Syaitan, mereka yang selalu berusaha untuk menjadikan dirinya dan orang lain menjadi orang yang pro terhadap kekuatan setan dan anti terhadap syariat-syariat yang telah dibawa oleh para rasul yang semuanya menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah arti penting pemahaman kita terhadap ayat yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 81. Di dalam surat Al-Isra ayat 81 Allah berfirman, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Muhammad, itu firman yang khitabnya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi maknanya untuk umat Islam seluruhnya. Yang benar itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Artinya apa? Kita telah diberi tawaran kebenaran, dan tawaran-tawaran kebenaran itu mengalahkan sesuatu yang batil. Dan sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Yakinlah bahwa kebenaran itu pada suatu saat akan menang dengan pertolongan Allah, dan kebatilan itu akan kalah karena tidak mungkin kekuatan apapun akan mengalahkan kekuatan yang datang dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, dan Allah lah yang akan menunjukkan kekuatannya pada siapapun yang pro kebenaran, yang pro syariat, yang pro terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah, dan akan menghabisi orang-orang yang anti syariat Allah dan tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.